peserta, apakah ada pertanyaan yang dapat diberikan untuk sesi pertama kita kali ini? Pertanyaan dapat diketik di kolom chat atau kalau Bapak Ibu ingin menanyakan secara langsung, bisa dengan raise hand. Silahkan Bapak Ibu. Baik. Ini ada pertanyaan satu, Dok, dari Vini Aziza dari ULM. Ini untuk penggunaan desinfektan yang biasa dilakukan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19, apakah memiliki dampak atau efek buruk baik bagi lingkungan maupun manusia itu sendiri? Ya, ini ya pertanyaan mungkin nanti para narasumber juga ada yang memberikan materi ini. Namun karena saya dari sisi pencegahan, memang dalam hal sosialisasi kami sampaikan desinfektan yang digunakan harusnya ramah lingkungan. Ya. Kemudian dalam pedoman tadi yang ada pedoman lain terkait dengan kegiatan desinfeksi, ya terkait dengan COVID, ada dari sisi dosis yang memang sudah ada di produk-produk tertentu. Kemudian juga untuk klorinasi juga ada dosis ya untuk luas, dan sebenarnya di website Kemenkes ya terkait dengan pedoman desinfeksi ya. Kemudian memang petugas kalau yang kami terapkan di Wisma Atlet tadi, petugas untuk melakukan dekontaminasi ruangan harus menggunakan APD lengkap ya, dan tidak ada orang lain. Karena memang waktu itu banyak marak sih memang yang mungkin nanti para narasumber juga bisa menjelaskan, membantu kami juga. Banyak di masyarakat berkembang dengan mobil pemadam kebakaran, disemprotkan di semua area, bahkan di pasar disemprotkan kepada bahan-bahan yang dijual, kemudian disemprotkan kepada di udara, ya, yang hampir menurut saya dalam pedoman sesuai dengan konsep desinfeksi itu tidak sesuai. Memang bukan, apalagi dengan adanya droplet kan lebih kepada area bawah, kemudian kalau di permukaan ya sebaiknya dengan pengelapan dan sebagainya. Jadi untuk di ruangan pun tidak kami anjurkan sifatnya menyemprot, tapi di atas, tapi lebih kepada yang berdekatan dengan manusia pada kondisi tidur, kondisi duduk. Jadi misalkan dinding setinggi manusia. Jadi tidak kami sampaikan harus sampai ke atas gitu ya, karena konsep dari penularan atau pencemaran dari COVID ini sendiri. Dan dalam pedoman tadi memang berbagai jenis desinfektan kami sampaikan dengan keterangan sebagainya, pengaturan dosis sebagainya. Dan memang terkait dengan bilik desinfeksi, pernah kami diminta oleh NTB, Pak, kami sudah ditugaskan Pak Gubernur menyiapkan bilik desinfeksi yang dibeli dari UMKM. Ya sudah, kalau sudah dibeli, daripada buang-buang desinfektan bahan kimia yang mahal, ganti saja air sabun. Ya saya dengan mudahnya ganti air sabun. Karena juga tidak efektif juga kalau kita baju biasa saja lewat, kemudian kita bisa saja nanti terkena dari barang yang lain gitu ya. Jadi ini kami terapkan di Wisma Atlet untuk petugas yang dari pasca perawatan untuk ganti APD dengan baju kerja biasa. Jadi APD, karena ada beberapa referensi, salah satu pintu masuk penularan COVID adalah pada saat petugas mengganti APD. Ya, membuka masker saja yang tidak sesuai standar, cara membukanya, kemudian mengganti APD yang tidak sesuai SOP, itu menjadi titik masuk, sehingga itu kami manfaatkan. APD tadi sebelum dibuka, dilepaskan, dia melalui bilik desinfeksi. Ya, ini yang kami sepakati dengan perhimpunan waktu itu namanya Prof. Hengki ya, perhimpunan yang pengendalian infeksi lah, kemudian dengan TNI. Daripada dibongkar, Dok, ini secara fisiologis oke lah. Secara psikologis katanya udah pernah digunakan yang sekarang, tapi bagi petugas yang menggunakan APD lengkap. Saya itu terkait dengan
memang kalau yang sifatnya desinfektan kimia memang tidak dianjurkan kalau untuk yang sifatnya untuk manusia, karena jangka panjangnya bisa terhirup, ya, apalagi kalau terlalu sering kemudian bisa kena mukosa mata, mulut, dan hidung, ya. Itu saja Bu Laili, ya, terima kasih. Baik dok, ini ada satu lagi pertanyaan dari peserta, dari Budianti, dari Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Ini meminta pendapat Bapak mengenai limbah yang berasal dari tempat-tempat umum, misalnya kampus dan tempat-tempat ibadah. Apakah perlu didesinfeksi juga? Bagaimana prosedur desinfektan untuk tempat umum tersebut? Seperti itu dok. Ya, sebenarnya juga tidak perlu terlalu kecuali kalau di situ memang dijadikan tempat untuk isolasi mandiri, ya. Kalau tidak dijadikan isolasi mandiri, artinya memang orang keluar masuk, dan kalau ada yang positif kan tentunya harus diisolasi mandiri di luar di luar dari tempat tadi, ya, khususnya di yang ada sarana pelayanan kesehatan. Jadi ya tidak perlu ada sampah kemudian harus disinfektan. Yang penting adalah bagaimana dia masuk ke tempat sampah, kemudian apalagi lebih baik memang dipilah kemudian diproses tempat sampah yang domestik tadi, akhir tadi. Jadi tidak ada perlu untuk dilakukan desinfektan kalau memang tidak ada kegiatan isolasi mandiri yang menghasilkan limbah-limbah yang saya sebut sebagai limbah padat domestik khusus, ya, seperti masker yang memang terbukti orangnya diperiksa positif konfirmasi, yaitu limbah yang ada di sekitarnya memang harus dilakukan proses. Tapi itu yang kan desinfektan kemudian masuk ke tempat sampah khusus tadi. Jadi nggak perlu semua sampah-sampah yang ada di berbagai tempat kemudian dilakukan desinfektan, terlalu berlebihan. Dan itu juga tentunya akan berdampak kepada lingkungan, ya. Itu. Baik dok, jadi kita harus rasional juga dalam penggunaan desinfektan tadi. Ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari peserta atas nama Mael Heluka. Ini pertanyaannya mengenai air buangan hasil pemakaian hand sanitizer. Ini dapat mengganggu kualitas lingkungan, terutama air. Jika mengganggu kualitas lingkungan seperti air tersebut, bagaimana buangan hasil akhirnya gitu? Apakah air yang dipakai dibuang di tempat khusus atau tidak? Mungkin seperti itu pertanyaannya. Ya, ini juga pernah kami sampaikan bahwa desinfektan yang tidak ramah lingkungan, apalagi kalau dosisnya berlebihan, itu akan mencemarkan, ya, media tanah maupun media air, ya. Makanya juga ya kemarin kami dari Sukabumi sebaiknya kalau hasil dari cuci tangan pakai sabun, ya itu dialirkan ke saluran limbah, bukan dimasukkan ke dalam tanah, ya, karena informasinya dalam tanah itu akan menyerap. Ya memang mungkin Bapak Ibu yang ahli lingkungan, alam akan menormalkan kembali, tapi kan kalau dosisnya normal, tapi kalau dosisnya berlebihan, alam juga akan tidak sanggup untuk menormalkan limbah-limbah yang dihasilkan. Saya setuju itu. Dan tadi kami juga membuat kegiatan bersama Hakli di 5 provinsi, di 15 kabupaten kota, menggerakkan UMKM bagaimana membuat hand sanitizer yang ramah lingkungan. Ya, ini kegiatan alhamdulillah Oktober ini sudah selesai dari mulai Juli, dan kegiatan UMKM inilah yang kami harapkan bisa mengurangi bahan-bahan kimia yang banyak, ya, beredar itu. Saya setuju, memang seharusnya memang tidak dibuang harus ada saluran khusus, ya. Ya minimal saluran limbah tadi kan bisa ada black water, ada grey water. Ini kita anggap saja sebagai yang grey water tadi, ya, artinya limbah-limbah yang relatif lebih ringan. Itu demikian. Baik, Dok, terima kasih atas jawabannya. Mungkin untuk sesi pertama ini sudah saya cukupkan dulu untuk sesi tanya jawab dan diskusinya. Mungkin kalau ada peserta yang ingin